Baik, Shalom Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya atas nama Aleta Nufrin Cepaon akan mempresentasikan hasil tugas yang saya sudah kerjakan dengan judul Tingkat Organisme Kehidupan. Dunia kehidupan memiliki tingkat struktur yang sangat terorganisasi secara sempurna dan menjadi bagian organisasi kehidupan. Berdasarkan biologi dan ekologis, organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Definisi dari tingkat organisasi kehidupan adalah hierarkik atau susunan struktur kehidupan, mulai dari yang paling sederhana atau subseluler hingga yang paling kompleks atau ekologis. Setiap tingkat mencakup dan membangun tingkat sebelumnya, serta memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Baik, kita akan masuk pada pembahasan, yaitu tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama yaitu molekul. Molekul merupakan komponen dasar organisasi kehidupan. Molekul terbuat dari atom, unit terkecil dari unsur kimia. Mereka dapat ditemukan di semua hal, makhluk hidup dan mati. Molekul dibedakan menjadi dua jenis, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Biomolekul atau molekul organik yang kompleks pada makhluk hidup contohnya seperti asam nukleat atau DNA dan RNA, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Yang kedua yaitu organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Contohnya adalah mitokondria atau tempat respirasi seluler dan penghasil energi, ribosom atau tempat sintesis protein, dan nukleus atau mengandung materi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Yang ketiga yaitu sel. Sel adalah unit struktur dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua proses kehidupan atau metabolisme, reproduksi, merespons rangsangan. Organisme dapat berupa unseluler atau satu sel seperti bakteri, atau multiseluler atau banyak sel seperti manusia dan tumbuhan. Yang keempat yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Pada hewan, contohnya adalah jaringan epitel atau melapis permukaan, jaringan otot atau untuk bergerak, dan jaringan saraf atau mengirim sinyal. Pada tumbuhan, contohnya adalah jaringan meristem atau pertumbuhan, dan jaringan pengangkut atau xilem dan phloem. Yang kelima adalah organ. Organ adalah struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang berbeda, bekerja sama untuk menjelaskan fungsi yang lebih besar. Contohnya pada manusia adalah jantung, atau memompa darah, dan paru-paru atau pertukaran gas. Contoh lain pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Yang keenam adalah sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjelaskan fungsi dan tubuh yang kompleks. Contohnya sistem pencernaan atau terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan lain-lain untuk mengolah makanan. Itu contoh dari pencernaan itu sendiri. Contoh dari sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah individu. Individu atau organisme adalah satu makhluk hidup tunggal yang lengkap maupun mempertahankan kehidupan sendiri. Organisme terbentuk dari kumpulan sistem organ yang teroksidasi. Contohnya seperti seekor harimau, sebatang pohon pisang, atau seorang manusia. Yang kedelapan adalah populasi. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang hidup bersama di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi seperti perkawinan dan persaingan antara individu sejenis. Contohnya adalah populasi rusa di padang rumput. Yang kesembilan adalah komunitas. Komunitas sendiri adalah kumpulan dari semua populasi dari berbagai spesies, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, yang hidup dan berinteraksi di suatu wilayah.
Interaksi yang terjadi adalah intraspesies seperti paradis, simbiosis, dan kompetisi. Contoh dari komunitas adalah komunitas hutan, yaitu populasi harimau berinteraksi dengan populasi rusa dan populasi pohon dan sebagainya. Yang ke-10 adalah ekosistem. Baik, ekosistem adalah kesatuan komunitas atau kelompok biotik atau makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya atau komponen abiotik seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari yang saling berinteraksi. Di tingkat ini terjadi aliran energi atau rantai makanan dan siklus materi. Contohnya ekosistem danau, di mana ikan, tumbuhan air danau, serta sinar matahari saling memengaruhi. Yang ke-11 adalah bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem besar dari bumi yang memiliki pola iklim dan jenis vegetasi dominan yang serupa. Bioma dicirikan oleh adaptasi organisme terhadap iklim regional. Contohnya bioma gurun atau sangat kering dengan kaktus dan hewan nokturnal, atau bioma hutan tuh hujan tropis hujan tropis itu sangat lembab dan kaya keanekaragaman hayati. Yang ke-12 adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan dan bumi tempat kehidupan ada, mencakup semua ekosistem atau di darat, ekosistem di darat atau litosfer, air atau hidrosfer, dan udara atau atmosfer. Ini adalah tingkat organisme kehidupan yang paling besar dan mencakup keseluruhan kehidupan planet kita. Baik, kita akan untuk kesimpulan dari semuanya adalah organisasi kehidupan menggambarkan suatu hierarki kompleksitas dalam dunia biologi, tersusun secara bertahap dari unit terkecil dan sederhana hingga kesatuan yang paling besar dan kompleks. Hierarki ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu tingkat sekunder atau penyusun individu. Itu tuh dia berfokus dari ini bagaimana makhluk hidup tunggal dibentuk, dimulai dari level non hidup atau yaitu molekul, organel, dan hingga membentuk unit dasar kehidupan itu sel. Sel-sel ini kemudian bekerja sama membentuk jaringan, yang selanjutnya menyusun organ yang berkoordinasi dalam sistem organ dan akhirnya menjadi satu kesatuan hidup, yaitu organisme atau individu. Yang kedua itu tingkat ekologis atau interaksi lingkungan. Fokus itu dia lebih berfokus pada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, dimulai dari kumpulan individu sejenis atau populasi, kemudian interaksi berbagai spesies atau komunitas, lalu hubungan antara komunitas dengan lingkungan fisik atau ekosistem yang secara regional membentuk wilayah besar atau bioma, dan puncaknya adalah seluruh wilayah kehidupan bumi atau biosfer. Setiap tingkat ini menunjukkan sifat-sifat baru yang muncul atau emergen persisten yang tidak ada pada tingkat di bawahnya. Ya baik, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.